Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wala haula wala quwwata illa billah. Alhamdulillah. Jumpa lagi dengan kami Santri Matoh. Terima kasih masih setia dengan channel kami, dan alhamdulillah kami beserta tim Santri Matoh dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih untuk seluruh doanya dari seluruh penonton setia kami. Alhamdulillah saya juga sudah mulai bisa beraktivitas lagi dan bisa berjumpa lagi di channel YouTube ini. Dan ini di video kali ini berkaitan dengan yang sebentar lagi kita akan ada namanya Rabu Wekasan. Insya Allah jatuh pada hari Rabu besok ini, tanggal 3 September 2024, yang mana itu akan diturunkan balak dari Allah, akan secara langsung menurunkan balak di muka bumi ini untuk seluruh umat manusia, baik yang beriman ataupun yang tidak. Dan itu pun harus terjadi, dan itu juga mungkin bagian dari ujian kita sebagai hamba Allah untuk menguji ketakwaannya. Dan kali ini kita akan menarik dari sisi goibnya, di mana peristiwa Rabu Wekasan. Nanti kita akan menarik jin muslim yang tahu seluk-beluk tentang Rabu Wekasan. Apalagi ini Indonesia juga banyak sekali terjadi bencana. Apakah ini nanti juga berkaitan dengan Rabu Wekasan yang akan terjadi? Untuk itu kita akan memulai mediumisasi, dan tidak lupa akan saya netralkan dulu untuk mediator, untuk Mas Aslih. Akan saya bersihkan dulu dari energi negatif ataupun penyusup dalam tubuhnya. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu bersihkan sallallahu alaihi wasallam. Langsung aja yang saya tarik. Bismillahirrahmanirrahim. Saya tarik yang ada di udara, yang sudah muslim, yang sudah menjadi pasukan sang yang saya tahu kejadian Rabu Wekasan yang akan terjadi. Saya persilakan masuk langsung dalam tubuh mediator. Saya masuk, saya persilakan masuk. Sallallahu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kamu dari golongan jin? Saya dari golongan Jin muslim? Ya, saya sudah muslim. Dan sudah tunduk sama sang yang rencana mana? Aku juga semuanya, saya mohon maaf, ini saya akan mengecek, saya protek dulu barangkali ini tipuan ataupun penyusup. Ya, mohon izinnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini masuk penyusup. Nah, semua tombol-tombol atau lempar aja penyusup. Ada keperluan apa memanggil saya ke sini? Ya, ini sebelumnya ya kenalkan, saya juga salah satu pengikut Sang yang rencana mana ya, saya Santri Matoh. Ini saya ingin mencari informasi yang mana ini berkaitan tentang Rabu Wekasan, yang mana ini juga akan terjadi tidak lama lagi, besok hari Rabu itu nantinya akan jadi Rabu Wekasan. Nah, ini kan kamu yang bangsa kasat mata yang tahu kan juga goib, nanti akan tahu
peristiwa apa yang akan terjadi menjelang Rebo Wekasan ini ataupun sesudahnya. Dan nanti juga mungkin saya tanya juga bagaimana cara menolak misalnya terjadinya efek dari Rebo Wekasan ini. Nah, ini boleh diceritakan ini apakah ini memang di Rebo Wekasan tahun ini akan menjadi suatu peristiwa yang mengibarkan atau sangat berbahaya untuk di tanah Jawa ini khususnya. Semuanya yang ada di atas sudah bersiap dengan kedatangan dari Rebo itu. Baik yang bertugas untuk menurunkan balak, Itu sudah dipersiapkan semuanya. sudah bersiap semuanya, dan bahkan balak-balak terakhir di tahun ini banyak yang sudah turun semuanya ke muka bumi sebelum datangnya Rebo Wekasan yang baru. Balak yang baru turun ya. Ya, sisa-sisa bala ini semuanya diturunkan hari ini sampai Sebelum hari Rebo itu. Iya, Setelah di bahasa Jawanya tombak plak dulu. iya semuanya. Jadikan satu ya. Ya, bencana-bencana besar sebelum bulan ini di tahun 2024 ini juga sudah banyak. Kayak ini kan bencana kekeringan. Sebelum juga kemarin banjir, ataupun sekarang mungkin bisa jadi penyakit, ataupun ada yang lain Pak, penyakit-penyakit kiriman. Dulu leluhur Nusantara tanah Jawa ini dulu juga pernah menghadapi kekeringan, dan dulu masyarakat Jawa ini masih memegang agama yang dulu sebelum menerima Muslim, jadi melakukan ritual-ritual yang aneh-aneh. Sampai akhirnya para wali-wali yang ada di tanah Jawa ini menyarankan mereka untuk mengeluarkan sedikit dari harta mereka dan berdoa pada Tuhan yang berhak atas alam semesta ini. Berlanjut sampai sekarang. Dan di tahun ini Rebo Wekasan sebelum datang yang baru, ini saya rasa juga aneh. Anak-anak buah iblis juga dari pada turun semuanya. Langsung anak buah iblis juga. Iya. Dan mereka juga banyak mengincar para wali-wali Allah yang ada di muka bumi ini, maupun yang bertugas di alam yang tak kasat mata oleh manusia. Itu iblis menyuruh gimana? Menyerang gitu? Ada tugas besar seperti itu. Dan diizinkan. Itu juga bagian dari balak. Berarti Allah juga mengizinkan ya? Iya. Berarti nggak takut ya? Maksudnya kan si iblis dan pasukannya memusuhi wali Allah tidak takut? Tidak. Mereka itu tidak ada ketakutan sama sekali, kecuali manusia itu memang bisa berani kepada mereka. Kalau manusia itu sudah takut sendiri, bangsa iblis malah semakin kuat. Harus dikontrol akal dan pikirannya, dan terutama imannya. Karena ini dosa tersebar di muka bumi ini, di Nusantara maupun di tanah Jawa ini. Mereka malah enak mau menyebarkan penyakit, menyebarkan bala, fitnah, malah mudah. Ya. Kalau negeri ini aman, orang-orang yang berpegang teguh kepada Islam dan memang menyembah pada Tuhannya dengan benar-benar, yaitu semua gangguan-gangguan dari iblis itu memang tidak akan bisa masuk. Apalagi ini juga di negeri ini akan terjadi pergantian pimpinan, presiden, banyak sekali fitnah-fitnah, kacauan di mana-mana juga. Iya. Ini termasuk pemuka-pemuka agama kalian. Banyak yang sudah dibisiki dan dalam genggaman bangsa iblis. Saling memusuhi gitu. Salah satunya memang itu. Yang kedua memang mencari uang. Oh, mencari uang? Iya. Langsung dia memarah kepada muridnya atau jamaahnya. Bisnis-bisnis makam dan lain sebagainya banyak. Itu yang membuat bangsa iblis itu mudah untuk masuk ke negeri ini sekarang.
Berarti sudah membaca pikirannya ya. Iya. Nah, itu juga itu membutuhkan uang, mengenai juga mudah membisiki karena nafsunya sudah terbaca. Memang bangsa iblis sengaja yang diincar itu adalah pemuka-pemuka agama besar di agama kalian, agar seluruh umat manusia yang ada di dunia ini akan membenci dan menghinakan agama yang kalian ikuti. Kemudian agama ini akan hilang dan asing dengan sendirinya. Nantinya arahnya seperti itu ya. Iya. Jadi Hanya orang-orang yang beriman dengan sangat, dengan penuh keyakinan kepada Tuhannya, dia yang masih berpegang teguh kepada Islam. Lainnya semuanya sudah tidak mengikuti aturan Islam lagi. jadi nantinya akan kembali seperti awal waktu Rasulullah dakwah Islam. Jadi Islam kan diterima sebagai agama yang asing. Ya. Nanti ini hilang jadi agama asing lagi. Jangankan nanti di hari itu, sekarang aja kalian berdakwah susah untuk diterima karena sudah ada keyakinan sendiri. Apalagi organisasi-organisasi kecil-kecil banyak yang sudah bertebaran di Nusantara ini dan memberikan doktrin-doktrin yang menakutkan. Untuk tadi kita lanjutkan yang tadi para wali Allah yang diserang para pasukan iblis itu berupa apa itu? Apakah sanad teluh gitu? Tingkatannya seperti itu, tapi yang dikirimkan kekuatannya bahkan saya sendiri tidak bisa menjangkau kekuatan yang dimasukkan dan dikirimkan kepada wali-wali Allah itu. Karena sampai hari ini wali-wali Allah terdahulu yang pernah bertugas di bumi sekarang bertugas lagi. Lanjutkan tugasnya dulu. Iya. Dengan jasad yang beda gitu ya. Dengan jasad yang berbeda. Dan iblis pun tahu ya bahwa misalkan di jasad si A itu ada seorang wali yang bertugas gitu. Ya. Melakukan tugasnya dulu gitu. Itu yang diserang iblis itu. Iya. Soalnya mungkin dia jadi ancaman, misalnya jadi tolak balik nanti gitu. Bagaimana? Kalau wali-wali Allah ini tumbang semuanya, paku-paku bumi di muka bumi ini akan goyang. Dan bala itu akan datang besar. Seperti yang pernah diramalkan manusia kemarin tentang gempa yang akan besar terjadi di Nusantara. Iya itu. Megatrust itu. Ya, kalau wali-wali Allah ini masih bertahan, paku-paku bumi tidak akan goyang sama sekali. Dan gempa mungkin bisa untuk ditunda atau tidak akan terjadi. Atau bisa pindah ke tempat yang lain ya. Iya. Ya ini bangsa iblis dan antek-anteknya Dajjal memang sengaja mengincar wali-wali Allah yang memang masih hidup di muka bumi ini menjadi manusia sekarang. Nusantara ini di Jawa ini ya. Iya. Yang tinjar di sini. Iya di sini. Tanah ini. Tanah Jawa. Iya. Makanya gempa akan terjadi di sini yang paling besar. Dan tergantung dari para wali itu ya. Ya karena kan di Nusantara ini dosa itu sudah banyak dan itu harus ada penyeimbangnya. Penyeimbangnya itu orang-orang yang berbuat kebaikan, orang yang berbuat sedekah, menyantuni anak yatim. Hal-hal yang diperintahkan oleh Allah itu harus dilakukan. Itu menjadi penyeimbang agar tidak goyang bumi ini. Oh, berarti ini ya salah satu tolak untuk menghindari bala Iya. ataupun bencana nanti ya lewat berbuat baik, lewat sedekah itu ya. Iya. Itu yang dihancurkan dari wali-wali terdahulu. Ini kalau umat manusia ingin terhindar dari musibah, mereka harus mengeluarkan apa yang ada di dalam diri mereka, entah harta, keringat, yang bisa bermanfaat untuk umat-umat manusia dan muka bumi ini. Nah sekarang bangsa iblis dan antek Dajjal sengaja mengincar ya tokoh-tokoh besar agama Islam di muka bumi, bahkan di tanah Jawa ini. Bahkan ruh leluhur dulu, ruh wali terdahulu yang bertugas lagi pun juga diincar. Semuanya sampai paku bumi di Nusantara dan di bumi ini goyang. Mereka nanti akan berkuasa dan fitnah akan keluar dan Dajjal semakin dekat untuk keluarnya.
Apalagi kan ini kan bisa jadi kekeringan ini, buminya ini kan sudah panas kan, ya panas mungkin bisa jadi karena banyak dosa juga itu ya, Iya, kerusakan di bumi ini, misalnya kriminalitas, atau sudah menyimpang dari ajaran agama juga, iya, perzinahan. di mana-mana. Makanya itu bumi ini itu perlu yang namanya penyeimbang. Kalau kalian tidak menjadi perusak bumi, ya kalian harus menjadi yang merawat bumi. Dengan berbuat baik kepada bumi atau seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini. Tidak banyak atau tidak satu negara, ya satu desa dulu bisa bermanfaat, berbuat kebaikan dan menaati aturan-aturan dari agama kalian. Itu akan menjadi penyeimbang dan penyopang yang baik untuk muka bumi ini. Kalau semuanya umat manusia berbuat dosa, mungkin sudah dari dulu bumi ini sudah dihancurkan. Bisa jadi kiamat awal malah. Iya. Makanya memang sengaja wali-wali Allah setiap generasi ke generasi diturunkan, mendakwakan, dan memang sengaja untuk menjadi paku bumi dan penyeimbang di tanah ini. Tapi untuk setelah besok hari Rabu Puasa, memang di tahun ini sampai ke tahun 2025 memang akan terjadi bencana besar gitu, atau mungkin masih bisa ditunda karena ya waktu buminya kuat itu, atau banyak sekali orang yang bersedekah terus ditunda gitu. Semua balik itu nanti akan turun. Entah penyakit, kekeringan di suatu desa, semuanya penyakit-penyakit semuanya akan timbul, bencana-bencana alam juga akan timbul. Itu semuanya sudah bisa kena semuanya. Tapi kalau di desa itu ada orang yang berbuat kebaikan, bersedekah, menyantuni anak yatim, dan melakukan kebaikan-baikan, itu bisa bala itu pindah atau menghindar dari desa itu. Perlu satu saja orang di desa itu yang menjadi penyopangnya. Dan nanti untuk warga-warga sekitar, mungkin bala yang datang tidak besar. Kalau warga-warga sekitar masih tidak melakukan kebaikan dan tidak bersedekah, masih terkena. Tapi kalau ada satu orang yang berbuat kebaikan di desa itu, mungkin efeknya hanya sedikit. Berkurang lah ya. Iya. Harusnya besar tapi itu jadi sedikit. Iya. Ya sekarang harta-harta yang dimakan manusia itu semuanya panas. Karena semua harta yang dibawa itu seharusnya ada hak untuk orang lain. Dan manusia zaman sekarang memang banyak yang tidak mengeluarkan hartanya, tapi disimpan sendiri. Itu yang akhirnya menjadi harta yang kurang bagus dalam keluarganya. Jadi hanya numpuk harta aja ya, tidak pernah disedekahkan gitu. Iya. Itu akan menjadi harta yang kurang baik dalam dirinya dan keluarganya. Itu bisa jadi penyakit sendiri juga ya. Bisa. Dan nanti ini di Rabu Bekasan ini ya kalian harus berhati-hati. Apa? Kalau bisa ya sebelum Rabu itu kalian harus berbuat banyak kebaikan. Kalau ingat banyak dosa ya segera bertobat. Kalau belum bisa berzikir dengan baik ya bersedekah saja, itu yang paling ringan. Kalau paling enak, mudah itu sedekah ya. Ya mungkin yang susah itu kelasnya, tapi tidak apa-apa, dipaksa saja. Daripada kalian zikir tuh malas, sedikit saja sudah malas manusia zaman sekarang. Dan zikir itu dihitung dari bagaimana kalian istiqomahnya, kuatnya berapa lama, hitungannya berapa lama, ikhlasnya berapa lama. Yang paling ringan keluarkan saja uang kalian. Meskipun kadang sedekah kita dianggap orang itu adalah riak, pamer. Iya. Tapi kan itu, ya ini menurut saya sendiri, kan orang nggak tahu niat kita kan. Yang penting jalankan aja ya, entah orang berkata apapun itu, tabelnya riak atau apa ya, setelah cuek aja gitu ya. Iya, tidak usah diperdulikan. Manusia itu memang seperti itu. Ada yang ditakdirkan memang dalam tulisannya, orang itu akan menggunjing sampean. Orang ini akan memfitnah sampean. Orang ini akan
memprovokasi orang di sekitarnya untuk membenci sampean. Sudah diatur semua. Oh, sudah tertulis ya? Ya, Di Lauhul Mahfuz itu sudah tertulis. ya sudah tulis. Nah, tapi kadang manusia tidak mensadari, kemudian balik menghina, balik membenci. Akhirnya pahala-pahala dan keberkahan ini tidak jadi turun sepenuhnya. Itu ada dia yang besar di balik itu. Tidak apa-apa mengajak manusia, kemudian dianggap ria, sudah biarkan. Ya, ini misalkan ya orang ini tidak tahu ataupun tidak melakukan sedekah tolak balak lah, atau sedekah rebukasan, berarti secara otomatis akan kena balak itu. Kena, semuanya akan kena. Oh, kena ya karena tidak sedekah itu tadi ya. Iya, Ya, kalau sedekah ya paling enggak itu berkurang atau kena sedikit aja ya balanya gitu. iya. Bahkan juga bisa terhindar. Oh, bisa terhindar juga, aman ya dari balak. Berarti sungguh luar biasa itu powernya sedekah ya. Iya. Nah, makanya kalian harus menjadi penyeimbang untuk muka bumi ini, untuk Nusantara ini. Ya semuanya, bangsa kami yang ada di atas semuanya juga sudah melihat bagaimana yang terjadi di Nusantara ini. Bahkan fitnah-fitnah yang sudah dikeluarkan oleh bangsa Dajjal di negeri ini juga sudah banyak. Perpecahan itu di mana-mana. Bahkan sesama agama seorang muslim itu semuanya saling diprovokasi, saling dibisiki untuk saling membenci. Merasa paling benar sendiri ini. Iya. Merasa paling bahwasanya surga itu milik mereka sendiri. Surga itu luas kok, besar. Tidak ada jangkauan batas manusia atau tidak bisa menghitung. Jadi jangan dianggap surga miliknya sendiri. Tidak untuk golongan juga ya. Iya, tidak untuk golongannya sendiri. Untuk semuanya ya. Ya, Jadi disediakan untuk manusia ya, yang terpilih. iya. Tuhan kalian itu rahmatnya sangat luar biasa. Bahkan pendosa-pendosa di Nusantara, di muka bumi ini, malaikat melihat manusia berdosa itu ingin dihancurkan langsung. Tapi Tuhan kalian dengan rahmatnya, dengan kasih sayangnya, Masih memberikan ampunan ya. ya diberikan hidup, diberikan umur, untuk bisa bertobat. Ya makanya karena sama umat muslim jangan malah menghina, jangan malah mengkafir-kafirkan, maupun mengklaim bahwasanya ini masuk neraka dan sebagainya. Jangan. Surga itu luas, ayo sama-sama masuk surga bareng-bareng, itu aja. Lagi sama-sama umatnya Rasulullah ya. Iya. Ya jangan bikin nabi kalian tuh nangis karena ulah kalian sendiri, kasihan. Belum lagi sih aku sosoknya Rasulullah atau keturunan Rasulullah juga Iya. lebih parah lagi ya itu. Iya, ya mungkin sekarang beliau saya tidak tahu. Saya juga karena saya bangsa jin, saya tidak bisa menjangkau beliau. Tidak ada yang mampu bisa melihat manusia dengan mata batin tingkat tinggi pun susah untuk melihat rahasia-rahasia dari beliau, nabi kalian. Ya, makanya jangan bikin disedih, perjuangannya jangan disia-siakan. Ya, insya Allah. Ya, Menurut kamu ini nanti akan terjadi benar-benar bencana besar ya, ada gempa besar megatrust itu. di catatannya ada, Oh, ada catatannya aja. di catatannya ada. Cuma nunggu ya. Ya, nah ini memang sengaja dipercepat. Maka dari itu bangsa iblis dan Dajjal sengaja mengincar wali-wali Allah sekarang. Mereka inginnya segera dipercepat kejadian itu. Nah, wali-wali Allah yang berupa roh maupun berupa jasad manusia, semuanya sekarang berusaha untuk disantet dan dilumpuhkan, dan tidak bisa berdoa, berusaha untuk agar ya bagaimana caranya dia hanya mengeluh untuk penyakitnya saja. Ya, mikirkan diri sendiri gitu ya. Memikirkan orang banyak. Ya tapi kalian ini memang harus menjadi penyeimbang. Ya termasuk wali-wali Allah sekarang yang bertugas di muka bumi juga sudah berjuang. Kiriman-kiriman santet dalam tubuhnya juga diterima dengan sabar. Ya, berarti inti dari pembebasan ini ya
menganjurkan kita sebagai umat manusia, khususnya juga umatnya Nabi, jadi diwajibkan nih, bahasanya wajib nih, diwajibkan untuk bersedekah ya, Iya. untuk menolak bala yang akan terjadi di Iya. sebelum Rabu Kasan ataupun sesudah Rabu Kasan ya. Iya. Kalau bisa dikeluarkan. Sedekah itu harus dikeluarkan. Manusia zaman sekarang zakat pun banyak yang kurang paham, banyak yang kurang tahu, dan banyak yang tidak melakukan. Ya akhirnya balak-balak seperti hamba-hamba itu di ladang kalian atau di sawah kalian akan datang. Itu karena kalian sendiri tidak mau mengeluarkan zakatnya. Gitu ya. Ya. Nah, juga banyak kekeringan khususnya pertanian ya, mungkin Iya. sebelumnya waktu panen lupa ya enggak dikeluarkan zakatnya atau sedekahnya. Iya, memang seperti itu. Ataupun dikurangi untuk zakat yang dikeluarkan. Seharusnya porsinya segini. Ya, karena dia memikirkan keuntungannya kurang, dikurangi segini saja. Iya. Itu nanti anggapannya hanya sedekah, tidak zakat. Sudah beda tingkatannya. Dan tidak bisa menghindarkan kalian dari bala kalau bisa seperti itu. Oh ya ya. Oke, ini saya rasa cukup dan saya sudah paham apa yang sudah disampaikan. Saya terima kasih untuk semua yang sudah diberikan ya. Mohon maaf tadi mungkin saya tarik paksa ke sini. Saya malah senang. Saya dari atas hanya melihat saja di sini ada cahaya yang banyak berkumpul menjadi satu ke atas. Oh, sempat melihat di sana juga ya? Iya. Setiap beberapa hari sekali saya melihat ada banyak wali-wali juga yang turun ikut ngaji di sini. Oh gitu, alhamdulillah. Cahayanya juga sampai ke atas. Saya hanya penasaran tapi saya tidak berani datang. Saya tidak berani ke sini. Ya, Dan sekarang, saya malah dipanggil tempat ini. sekarang sudah hadir di tempat ini ya. Ya, Alhamdulillah. saya banyak berterima kasih bisa berjumpa dengan panjenengan. Ya. Sama-sama, saya juga terima kasih. Ya, ini saya persilahkan kembali. Mungkin juga kamu lagi bertugas. Ya, saya ada bertugas. Monggo. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allah. Keluar kembali. Salam. Alhamdulillah. Nah, tadi mungkin cukup singkat mediumisasi kami. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua, khususnya kita tugasnya ya mengingatkan untuk kita sebagai saudara sama manusia, khususnya juga sesama umat muslim, untuk kita kembali ke jalan Allah, ke ajaran Rasulullah, dan tidak lupa menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Dan ini juga mumpung belum balak turun atau bencana turun ya, apa yang sudah diajarkan oleh Nabi kita untuk berbuat kebaikan lewat sedekah ya, kita jalankan yang namanya sedekah. Insya Allah kita akan dijauhkan dari segala bala ataupun bencana. Amin. Dimanapun berada, khusus kita sendiri pribadi ataupun untuk keluarga kita. Ya, mungkin yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kurangan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf.